Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita akan membahas soal TKP, di mana soal ini saya ambil dari buku ini ya, dari buku All New Test CPNS 2018-2019. Kenapa saya ambil ini? Karena dari buku ini menghantarkan saya dan beberapa teman saya untuk lolos CPNS di tahun yang lalu. Jadi bagi teman-teman, silakan disimak langsung, semoga bermanfaat. Jadi seperti kita kata bersama, tes TKP itu ada berupa pilihan ganda di mana setiap pilihannya itu ada poin. Poinnya antara 1 sampai 5. Nah, kalau jawaban yang paling benar mendapatkan poin 5 dan jawaban yang paling rendah itu mendapatkan poin 1. Contoh ya, kita lihat soal 61. Anda adalah seorang pegawai di bidang kesehatan. Seseorang ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia tidak mempunyai resep itu, namun orang tersebut memaksa ingin membelinya dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang Anda lakukan? A. Anda memberikan obat tersebut kepadanya karena tak ada yang tahu. B. Anda ragu-ragu keputusan apa yang Anda ambil. C. Anda berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu. D. Anda menolak dengan mantap. E. Anda menerima uang tersebut dan memberikannya obat. Jadi ini setiap jawaban itu akan memberikan poin. Nah, dari sekian poin itu nanti akan diakumulasi, itulah total nilai TKP. Jadi di sini kita lihat, di sini akan terlihat gambaran kepribadian. Nah, untuk soal ini bertujuan mengetahui sejauh mana integritas Anda dalam mematuhi peraturan yang ada lingkungan kerja yang Anda tanpa terpengaruh imbalan materi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Anda menolak dengan mantap. Itu poinnya ada 5, yaitu D. Selanjutnya ada C, berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu, itu poinnya 4. Dan yang paling rendah adalah E, yaitu 1, Anda menerima uang tersebut dan memberikannya obat. Tentu itu menyalahi aturan. Intinya untuk menjawab soal-soal seperti ini Anda harus menjawab secara normatif, ikuti aturan-aturan yang berlaku, maka itu adalah jawaban yang paling benar. Itu tips dari saya untuk menjawab soal-soal TKP. Oke, untuk soal nomor 2, Anda Oke, soal selanjutnya. Salah seorang teman karib Anda melakukan kecurangan absensi. Sikap Anda adalah A. Menoleransi sebab baru kali ini melakukannya. B. Rekan kerja yang lain juga melakukan sehingga tidaklah mengapa. C. Mengingatkan dan menegur. D. Menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan. E. Menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Kalau Anda jadi mengalami hal seperti ini, apa yang Anda lakukan? Oke, tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui kejujuran Anda ketika melihat adanya kecurangan yang terjadi di sekitar Anda. Berarti, jika Anda menjawab jawaban ini dengan jawaban C, mengingatkan dan menegur, maka poin Anda adalah 5. Terus, jika Anda menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut, Anda mendapatkan poin 4. Dan jika jawaban Anda adalah B, rekan kerja yang lain juga melakukan sehingga tidak mengapa, maka poin Anda adalah 1. Jadi yang normatif adalah mengingatkan dan menegur. Oke, selanjutnya nomor 63. Seorang oknum staf personalia menawarkan bantuan kepada Anda untuk bisa diterima menjadi pegawai di tempat tersebut dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. Sikap Anda adalah A. Menerima tawaran tersebut sebab persaingan memang sangat ketat. B. Mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya.
C. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu. D. Menolaknya karena Anda ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap, agar rezeki Anda sebagai pegawai nanti tetap halal. E. Meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Jawabannya apa, teman-teman? Ya, tentunya jawaban normatifnya adalah D. Oke, kita lihat di sini D poinnya 5 dan yang paling rendah adalah A, menerima tawaran tersebut sebab persaingan sangat ketat. Jadi normatifnya secara moral itu kita harus menolak, ya. Jika ada yang melakukan pembiaran dan menerima itu sebagai sesuatu yang wajar, itu pasti akan poinnya mendapatkan nilai 1. Oke, selanjutnya poin nomor 4. Ketika di kantor Anda tiba-tiba ingin mencetak 3 lembar data-data pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, maka A. Anda langsung saja mencetak di kantor. B. Anda mencetak di kantor namun dengan memakai kertas Anda sendiri. C. Anda mencetak di kantor namun menunggu setelah jam kerja selesai. D. Anda mencetak di rumah saja memakai printer sendiri. E. Anda mencetak di kantor pada saat printer tidak terpakai. Oke. Sekali lagi semua ada poinnya, tinggal mencari poin mana yang paling tertinggi. Kalau saya sih memilihnya D. Nah, benar kan? D yaitu memiliki poin nomor 5. Kalau poin nomor 1 langsung mencetak di kantor itu namanya tidak tahu diri. Ya, tidak menempatkan posisinya. Tidak mengetahui haknya apa saja. Oke. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Anda profesional, ya, dalam menggunakan fasilitas kantor. Oke. Selanjutnya soal nomor 65. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting karena yang penting adalah target tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. C. Cukup penting karena itu merupakan dorongan mencapai tujuan tim. E. Sangat penting walaupun tujuan tercapai lebih lama, tetapi kedekatan individu harus terbangun kuat. Oke. Jawabannya adalah soal ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Anda atas pentingnya kontribusi tim atau rekan kerja dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Maka jawabannya adalah yang paling tinggi adalah D, cukup penting karena itu merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. Ini ada E, sebenarnya sangat penting, tetapi di sini ada tambahan kalimat negatif yaitu walaupun tujuan tercapai lebih lama. Nah, tapi dia masih mendapatkan poin 4. Ya, teman-teman, seperti itu. Jadi gambaran soal TKP seperti itu, teman-teman. Pilihlah jawaban yang terbaik, pilihlah jawaban yang paling normatif, pilihlah jawaban yang menggambarkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, akuntabilitas, pelayanan publik, anti korupsi, dan lain-lain. Nah, pilihlah nilai-nilai yang mencerminkan itu semua. Selanjutnya, nomor 66. Sebagai seorang pemimpin, apakah mengkomunikasikan perasaan itu penting? A. Tidak perlu, pemimpin dilihat dari kinerjanya. B. Tidak perlu, pemimpin bertanggung jawab akan progres kinerja bukan tentang masalah pribadi. C. Terkadang perlu jika dalam kondisi yang memang dibutuhkan. D. Perlu karena bisa jadi hal tersebut menghambat. E. Sangat perlu karena perasaan akan mempengaruhi hasil kinerja dan kedekatan antar personil sangat dibutuhkan. Oke. Pembahasannya, tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui seberapa Anda paham atas pentingnya lingkungan kerja yang kondusif,
guna meningkatkan produktivitas? Maka jawabannya adalah E, sangat perlu karena perasaan akan mempengaruhi hasil kinerja dan kedekatan antara personil sangat dibutuhkan. Itu adalah poin tertinggi, sedangkan poin terendahnya ada pada B, tidak perlu. Pemimpin bertanggung jawab akan progres kinerja, bukan tentang masalah pribadi. Oke. Selanjutnya, nomor 67, mana hal yang lebih penting menurut Anda sebagai pemimpin? A. Lead by example. B. Merasakan bersama kinerja tim. C. Peka terhadap kebutuhan orang lain. D. Menarik minat orang lain untuk bergabung dengan tim. E. Kinerja dan progres. Oke. Pembahasannya, tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui seberapa Anda paham atas pentingnya lingkungan kerja yang kondusif guna meningkatkan produktivitas. Jawaban yang paling tinggi adalah lead by example. Kalau saya pribadi tadi menjawab di dalam hati, merasakan bersama kinerja tim. Berarti saya cuma dapat poin 4. Jadi teman-teman harap sering latihan supaya peka terhadap soal-soal seperti ini. Oke, nomor 68. Jika terdapat masalah di dalam tim, bagaimana cara pemimpin yang seharusnya menyelesaikannya? A. Mendiskusikan dengan anggota lainnya. Keputusan pemimpin adalah mutlak. Pemimpin membiarkan keputusan dengan pilihan terbanyak. Pemimpin membiarkan anggotanya memilih keputusan. Pemimpin melihat keputusan yang paling logis. Tentunya kalau saya adalah jawabannya A. Benar. Soal ini bertanggung jawab untuk mengetahui tanggung jawab Anda sebagai pemimpin ketika terjadi masalah yang terjadi dalam tim yang dapat mengakibatkan kendala tercapainya tujuan organisasi. Jawaban paling rendah adalah B, yaitu keputusan pemimpin adalah mutlak. Jadi jawab yang normatif saja. 69. Anda sering mengingatkan bawahan Anda untuk tidak melakukan kekeliruan pekerjaan kantor. A. Anda pun tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut. B. Karena Anda atasannya, peraturan tersebut tidak berlaku bagi Anda sendiri. C. Anda sesekali melakukan kekeliruan tersebut. D. Peraturan tersebut khusus untuk pegawai setingkat dia. E. Lebih baik Anda tidak melakukan kekeliruan tersebut. Jawabannya adalah yang paling tinggi nilainya adalah A. Soal ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Anda atas pentingnya kontribusi tim atau rekan kerja dalam mencapai tujuan organisasi. Oke, jadi jika ada aturan tentu kita juga tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut. Oke, selanjutnya ada B, lebih baik Anda tidak melakukan kekeliruan tersebut. Selanjutnya nomor 70, jika suatu rencana terlihat rumit, maka A. Anda tidak mau repot-repot mencobanya. B. Anda khawatir jika mencobanya dan gagal. C. Anda berani mencobanya setelah mempertimbangkannya. D. Anda meminta pendapat orang lain dan yang penting Anda coba dulu. E. Yang penting Anda coba dulu. Oke, langsung pembahasan ya. Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui sikap Anda ketika berhadapan dengan tantangan dan mencapai tujuannya. Tentu jawabannya di sini adalah C. Anda berani mencobanya setelah mempertimbangkannya. Oke, lanjut nomor 71. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja Anda? A. Selalu. B. Sering. C. Kadang-kadang. D. Anda jarang mengungkapkan ide. E. Anda bukan tipe orang penghasil ide. Oke, langsung ke pembahasan. Soal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa kreatif Anda dalam memberikan gagasan dan inovasi bagi perkembangan organisasi. Semakin sering Anda memberikan ide, berarti Anda adalah orang yang produktif dalam memberikan ide. Berarti jawabannya adalah A, selalu. Gagasan Anda cemerlang dan selalu diterima.
Nomor 72. Nomor soal 72. Jika Anda punya rencana bertemu dengan seseorang sepulang jam kantor, tetapi atasan Anda meminta tolong kepada Anda untuk mengerjakan sesuatu dan membuat Anda harus lembur, apa yang Anda harus lakukan? A. Lembur dan membatalkan janji segera. B. Menolak lembur. C. Lembur tetapi curi kesempatan untuk keluar. D. Lembur dan menyelesaikan masalah sebisa mungkin dengan telepon. E. Mengganti jadwal bertemu di kantor. Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui sikap dan Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui sikap Anda ketika kepentingan pribadi Anda berbenturan dengan pekerjaan kantor. Tentu jawaban yang paling logis, yang paling bisa diterima adalah lembur dan menyelesaikan masalah sebisa mungkin dengan telepon. Selanjutnya, nomor 73. Di saat sedang presentasi, tiba-tiba ponsel Anda bergetar menerima panggilan atau pesan singkat. Maka reaksi Anda adalah A. Mohon izin kepada audiens untuk mengangkat telepon sementara waktu. B. Langsung berani membuka apa yang barusan Anda terima. C. Seketika keluar meninggalkan ruangan untuk mengangkat telepon. D. Segera men-silent agar tak mengganggu presentasi. E. Memerintahkan rekan sebelah untuk membuka isi ponsel. Kalau saya sih memilihnya D, jawaban normatif. Wah, ternyata jawaban saya poinnya cuma 3. Berarti jawaban di sini soal ini bertujuan untuk mengetahui inisiatif yang Anda lakukan ketika kepentingan pribadi Anda berbenturan dengan kepentingan pekerjaan. Oke, jadi terkadang kita menilai sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Ada yang memandang ketika kita meminta izin ke audiens untuk mengangkat telepon sementara waktu, serasa tidak sopan karena posisi kita lagi posisi sedang melakukan presentasi. Tapi ini adalah jawabannya. Oke, teman-teman silakan diperbanyak soal-soal seperti ini supaya bisa lebih peka lagi. Selanjutnya nomor 74, di masa pensiun Anda senang jika A. bisa mendirikan rumah ibadah bagi mereka yang kurang beruntung. B. Tidak tergantung pada anak dan cucu Anda. C. Hidup tenang tanpa bergantung pada siapapun di panti Breda. D. Membuat kebaikan demi kepentingan bersama. E. Berkumpul dengan anak dan cucu Anda. Langsung ke pembahasan. Soal ini bertujuan untuk mengetahui kepedulian Anda terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar Anda. Jawaban yang paling poin tinggi adalah A. Mendirikan rumah ibadah bagi mereka yang kurang beruntung. 75. Ketika anak Anda sedang sakit parah, maka Anda akan A. membawa ke dokter agar tidak bertambah parah, menyuruhnya pergi ke dokter dengan saudara Anda, izin tidak masuk kerja karena ingin merawat anak Anda, tetap mengerjakan tugas seperti biasa, meminta anak Anda mengerti bahwa Anda bekerja untuk memberikan pengobatan yang berkualitas juga kepadanya. Pembahasannya, tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui rasa kepedulian Anda terhadap pekerjaan ketika kepentingan pribadi Anda berbenturan dengan kepentingan pekerjaan. Dan jawaban yang paling tepat di sini menurut buku ini adalah A. Membawa ke dokter agar tidak bertambah parah. Ini adalah tanggung jawab sebagai seorang orang tua. Oke, lanjut. Ketika Anda melihat pelanggan yang kesulitan mengisi formulir, maka Anda akan mengizinkan untuk membawa formulir tersebut pulang dan diisi di rumah, bersabar menunggu sampai ia selesai,
memintanya bertanya kepada pelanggan lain, meminta satpam membantu memandu cara pengisian formulir tersebut. Tentunya jawaban paling tinggi nilainya adalah memandu cara pengisian formulir tersebut. Jadi jawabannya jawaban yang normatif. Sekali lagi. Lanjut nomor 77. Rekan dari kantor cabang menemui Anda karena membutuhkan bantuan. Pada saat itu Anda harus pulang karena ada acara keluarga di rumah. Maka tindakan yang Anda lakukan adalah A. Mengajak tamu Anda makan bersama di kantor, menunda acara bersama keluarga, menyelesaikan urusan dengan tamu, kemudian menepati janji bersama keluarga, meminta maaf kalau tidak bisa membantu, menyuruh rekan yang ada yang lain untuk membantunya. Jawabannya pasti C, ya, yang paling tepat. Soal ini bertujuan untuk melihat kepedulian dan kesigapan Anda ketika melihat orang lain mengalami kesulitan namun berbenturan dengan kepentingan pribadi. Dan jawaban paling rendah, poinnya 1, yaitu meminta maaf karena tidak bisa membantu, artinya menolak bantuan. Menolak dimintai bantuan. Lanjut nomor 78. Pada saat rapat dengan klien, teman Anda lupa membawa proposal tim Anda, maka sikap Anda adalah memarahinya karena ceroboh, memintanya mengambil proposal yang tertinggal, membatalkan rapat, menjadwalkan ulang rapat, mengirimkannya lewat kurir. Dan jawaban yang paling tepat adalah mengirimkannya lewat kurir. Jadi terlihat bagaimana Anda mencari solusi dari permasalahan yang ada. Lanjut 79. Bagaimana Anda bersikap kepada rekan kerja yang lebih tua usianya dari Anda? A. Bercanda tetapi dalam batas kewajaran. B. Merasa kaku. C. Sering bercanda bahkan kelewatan. D. Sudah sangat akrab seperti teman sebaya. Biasa saja. Jawabannya tentu normatif. Kalau di sini kita lihat adalah A. Bercanda tetapi dalam batas kewajaran. Terakhir, di lingkungan kerja yang baru, saya perlu waktu untuk mengenal rekan kerja yang baru. Saya menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan. Saya langsung mampu akrab dengan rekan kerja baru saya. Jika saya membutuhkan bantuan baru, saya akan berkenalan. Jika ada yang ingin berkenalan, tentunya saya senang sekali. Ini kita diperlihatkan bagaimana inisiatif kita dan mampukah kita beradaptasi. Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui cara Anda beradaptasi dengan lingkungan dengan kerja yang baru. Jika Anda memilih jawaban A, poinnya adalah 3. Jika Anda memilih jawaban B, poin yang paling rendah yaitu sikapnya pasif yang hanya menunggu. Dan jika Anda pilih C, maka itu adalah poin tertinggi yaitu mampu akrab dengan rekan kerja yang baru. Oke. Jadi begitulah contoh-contoh soal tes kepribadian ya. Semoga teman-teman sukses, perbanyak latihan dan semoga lulus di tahun ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.